dan Kau menyatakan perisai pelindungku, batu karang yang teguh, dekat pengharapanku, karena Tuhan, karena Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, dekat pengharapanku, karena Tuhan. Angkat suara hatimu. Perisai
itu sumbernya Allah sendiri. Paham? Hukum Taurat itu sumbernya Allah sendiri. Dan Allah memakai pribadi Musa untuk menerima hukum Taurat itu. Nah, hukum Taurat yang dari Allah sendiri Tuhan berikan kepada Musa melalui 2 log batu. Saat itu belum ada pengukir. Yang pasti Tuhan sendiri yang menulis, Allah yang sendiri yang menulis hukum Taurat itu kepada 2 log batu. Tuhan sendiri yang menulis. Paham? Artinya jari Tuhan sendiri yang menulis kepada 2 log batu itu. Nah, berbicara batu di luar sana, itu berbicara batu yang sangat keras. Sangat keras. Nah, pada saat mana? Pada saat apa Musa menerima itu? Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Kenapa yang lain tidak diajak? Kenapa hanya Musa? Berarti antara Allah dan Musa ada hubungan yang sangat spesial. Amin. Amin. Sehebat-hebatnya engkau bergaul dengan orang, dengan hamba Tuhan, maka lihat, Tuhan selalu menginginkan ada waktu istimewa padamu. Jadi waktu kau datang sendiri kepada Tuhan, itu adalah waktu istimewa. Gak perlu terpengaruh banyak orang, tidak perlu terpengaruh oleh situasi, tidak perlu terpengaruh oleh suami atau istri. Waktu engkau datang sendiri pada Tuhan, itu adalah waktu yang spesial bagimu. Amin. Jadi tidak perlu Tuhan tunggu-tunggu ataupun Tuhan suruh engkau datang padanya. Kau harus datang sendiri. Mengapa Tuhan suruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai? Karena orang Israel, kepercayaan dia tidak lagi terletak kepada Allah Israel, tapi kepada penyembah-penyembah berhala. Dan tanda-tanda itu sudah ada. Dan akhirnya firman Allah mengokohkan supaya ditulis, dan Musa disuruh naik ke Gunung Sinai. Waktu Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai melalui satu fenomena, yaitu di mana semak itu terbakar. Dan kata Tuhan, buka kasutmu, buka sepatumu, karena tempat ini kudus. Setelah terjadi pertemuan, disitulah Tuhan menulis secara langsung dengan jarinya di 2 kotak. Dan Musa menerimanya. Tapi apa akhirnya setelah Musa dari Gunung Sinai dan sudah selesai bertemu dengan Tuhan, Musa kembali ke orang Israel. Waktu orang Israel dilihat bukan lagi menyembah kepada Allah Israel, tapi mereka sudah membuat patung-patung untuk disembah. Maka kedua batu itu Musa lemparkan, Musa buang ke batu-batu, bahkan juga ke penyembah-penyembah berhala, patung-patung itu sehingga hancur. Maka 2 batu yang ditulis oleh Tuhan tidak kita temukan lagi hari ini. Bisa Pak? Karena sudah hancur. Yang kedua, lihat, karena 2 batu itu sudah hancur, maka Tuhan memerintahkan lagi, menyuruh Musa untuk menulis kembali dengan hikmat dari Allah tentang hukum Taurat. Jadi Musa menulis kembali. Mengapa Musa bisa menulis tentang kitab Kejadian, yang dimana notabene di situ waktu Musa menulis kitab Kejadian dan peristiwa di situ adalah Adam dan Hawa, dan zamannya Musa itu jarak waktunya 400 tahun. Mengapa Musa bisa menulis itu? Karena hikmat dari Tuhan. Amin. Amin. Itu yang menyebabkan
menggambarkan, makanya hukum Taurat itu yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab. Nah, kalau kita tarik kembali lagi ke zamannya kasih karunia, dan kita bisa melihat bahwa Musa hampir menjadi pribadi hidup yang sangat kudus. Musa adalah seorang gembala yang memiliki hati yang sangat lembut, sempurna, hampir sempurna, hampir tidak pernah melakukan dosa. Tetapi Musa yang notabene, yang jauh lebih baik dari kita, yang jauh lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya, Musa tetap saja dapat hukuman. Dan dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Musa hanya diperintahkan untuk hanya sekedar memandang tanah perjanjian. Masuk tidak boleh. Jadi lihat, sesempurna-sesempurnanya manusia, hukum Taurat tetap menghukum. Sebaik-baiknya manusia, Taurat tetap menghukum. Bisa Pak? Halo? Kita masuk ke dalam kasih karunia. Yesus pun pernah menulis di tanah. Waktu Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang berzina. Waktu terjadi di mana perempuan itu mau disidang dengan keputusan bahwa dia harus dirajam dengan batu, dilempar dengan batu. Itu keputusan para ahli Farisi, ahli Taurat, bahkan orang-orang percaya pada saat itu bahwa perempuan itu harus dirajam. Dan Yesus pun, kembali lagi, Yesus pun datang kepada perempuan itu. Dan Yesus pun menghadapi mereka dengan kasih karunia, memberikan jawaban kasih karunia, bahkan juga memberikan jawaban kepada perempuan ini juga kasih karunia. Nah, lihat kembali lagi, Yesus pun menulis di tanah dan dikatakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar dengan batu perempuan yang berzina. Semua diam, semua membisu, dan satu persatu meninggalkan situasi itu tanpa ada rasa bersalah. Mereka meninggalkan situasi itu tetap punya konsep bahwa keputusan mereka yang benar. Bisa Pak? Dan akhirnya Yesus mengambil satu kesimpulan, diberikan kasih karunia kepada perempuan ini. Jangan lakukan lagi. Halo? Amin. Kasih karunia senajis-najisnya manusia, senajis-najisnya manusia, Tuhan tetap memberikan keselamatan. Amin. Bukan hukuman. Amin. Amin. Tidak ada sebaik Musa, tapi karena masih di dalam hukum Taurat, dia tetap dapat hukuman. Tidak ada senajis yang diceritakan di Alkitab, tapi orang najis sekalipun kasih karunia Tuhan turun dan Tuhan tidak menghukumnya. Bahkan Yesus dengan manusia 100%, manusia 100%, seharusnya dia bisa berhak melempar perempuan itu dengan batu. Tapi Yesus pun tidak melakukan, karena kasih karunia tidak berbicara hukuman, tapi kasih karunia berbicara keselamatan. Amin. Amin. Ingat, saya mau ngajarin pelan-pelan. Firman Allah Tuhan tulis kembali kepadamu dan kepada saya, bukan lagi di lautan,
bukan lagi di tangan, tapi Tuhan sekarang menulis firman Allah itu padamu di hatimu. Amin. Di hatimu. Amin. Di hatimu, di hatimu. Bukan lagi di tangan, bukan lagi di batu, tapi di hatimu. Kasih karunia Tuhan pada saya tidak bisa dibeli dengan nilai apapun. Halo? Firman Allah berkata, perjanjian lama itu sudah usang, sudah basi. Mengapa? Karena manusia gagal. Bukan firman gagal, bukan Tuhan gagal, tapi manusia yang gagal. Amin. Hari ini sekali lagi Tuhan menulis padamu, bukan lagi di batu, bukan lagi di tanah, tapi di hatimu. Amin. Amin. Nah, sehingga waktu kasih karunia dan hukum Taurat itu berhadapan. Kalau kasih karunia mundur, bukan karena kasih karunia itu yang kalah, tapi kasih karunia pada intinya tidak mau lagi berdebat. Kalau tadi malam saya buat perdebatan, tidak akan selesai ceritanya. Yang di hukum Taurat mengatakan ditetapkan sudah tanggal pernikahan, tapi karena ada ajaran nenek moyang, tanggal itu, hari itu, bulan itu tidak hari lain. Kasih karunia mau datang, Pak, Ibu, semua hari itu baik. Maka mereka pun memiliki dasar untuk memberikan juga respon. Dan hukum Taurat memang sukanya ada debat. Itu yang membuat Yesus waktu orang Farisi, orang Yahudi, orang Saduki mau bertanya tentang sesuatu, Yesus tidak pernah melayani. Karena Yesus berbicara kasih karunia yang datang kepada dia hukum Taurat, maka Yesus tidak mau lagi merespon itu. Akhirnya saya bilang, saya simpulkan, kami tunggu waktu, tanggal, bulan pernikahannya. Kami tunggu hari. Hukum Taurat itu perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Yosua, hakim-hakim, gitu ya. Hukum Taurat tidak berbicara perjanjian lama. Halo? Hukum Taurat itu berbicara tentang perintah. Tentang perintah. Nah, perintah di hukum Taurat itu ada perintah positif, ada perintah negatif. Nah, berbicara hukum Taurat itu berbicara itu ada 613 mitzvot. Kalau bahasa Ibrani-nya 613 mitzvot. Mitzvot itu kalau bahasa Indonesia berarti 613 perintah. Bisa paham? 613 ini itu dibagi dua. 365 itu perintah negatif. 248 itu perintah positif. Maka di dalam kitab Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 sampai kitab Ulangan, di situ hampir ada 613 perintah. Bisa paham? 365 perintah negatif itu mulai dari hukum dikatakan jangan membunuh. Membunuh negatif atau positif? Negatif. Negatif. Jangan mencuri. Positif atau negatif itu? Mencuri. Negatif. Negatif. Jangan mengingini yang bukan hakmu. Itu negatif. Perintah negatif. Mengingini itu negatif atau enggak? Negatif. Maka lihat kembali lagi. 248 itu perintah positif. Contoh,
Kalau kita berbicara 10 hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu positif atau negatif? Positif. Maka 4 perintah itu kepada Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu positif. Jangan membuat patung apapun, menyerupai apapun untuk disembah. Ini tulang yang sesungguhnya. Tadi saya buka jumlah tulang orang dewasa itu sekitar 206. Dan jumlah tulang di bayi anak kecil masih pertumbuhan itu lebih kurang 300 tulang. Makanya anak ini tulangnya jauh lebih banyak daripada orang dewasa. Saya tanya ibu, kenapa jumlah tulang orang anak itu lebih besar? Karena ibu bilang, karena semuanya belum nyambung. Paham? Halo? Jadi 248 dengan 206 penuhan sendiri, kita membuat saja satu kesimpulan. 248 itu perintah. Makanya lihat, dari 613 perintah itu, dari 613 perintah itu diperkecil lagi menjadi 10 perintah. 613 perintah positif dan perintah negatif itu diperkecil kembali lagi menjadi 10 perintah. 4 perintah positif buat Tuhan dan menguduskan hari Sabat. 1 perintah positif untuk orang tua. 5 perintah buat hubungan sesama manusia. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta. Semuanya dari 10 perintah itu, lihat, dari 10 perintah itu Alkitab memperkecil kembali lagi menjadi 2 perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kepada manusia kasihilah sesamamu manusia. Dari 613 diperkecil menjadi 10 perintah, diperkecil lagi di dalam kitab Matius menjadi 2 perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Maka lihat di dalam Matius 20:37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37 itu juga sudah diambil, itu diambil dari Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan segenap kekuatanmu. Kalau bahasa aslinya itu, kekuatan itu terletak pada tulangmu. Jadi jumlah tulang tadi itu 248. Dikatakan di situ, kasihilah Tuhan Allahmu dengan kekuatan 248 tulang itu. Amin. Bapak dan Ibu bisa berdiri karena ada tulang. Saya nggak paham kalau tidak ada tulang, ada daging tapi tidak ada tulang di kaki kalian. Itu kalau mau kembali berdiri. Ini daging, di paha ini daging, di betis ini juga daging. Kalau tidak ada tulang di dalamnya, saya tidak bisa berdiri dengan satu kaki berdiri. Bisa Bapak? Jadi kata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Ternyata kekuatan di situ, kekuatan 248 tulang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap hatimu berarti itu berbicara apa? 365 hari. Kasih Tuhan Allahmu berarti setiap hari. Dalam 1 tahun berarti 365 hari. Tahun kedua
tahun ketiga sampai Tuhan panggil, berarti engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu itu dengan segenap hatimu. Berarti berbicara 365 hari dengan segenap tubuhmu, termasuk juga 248 semua tulangmu. Amin. Amin. Pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu dan saya sanggup melakukan hukum Taurat? 248 tulang, bisa-bisa hanya satu tulang yang berbeda. 365 hari, bisa-bisa mengasihi Tuhan segenap hati hanya 3 hari. Itu yang menyebabkan Bapak dan Ibu dan saya sebenarnya sudah harus dihukum. Musa tadi yang hampir sempurna hukum Taurat tetap menghukum dia. Amin. Halo, amin. Saya dan Bapak dan Ibu tidak sanggup melakukan hukum Taurat, sekalipun itu tersisa hanya 2. Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu 365 hari. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan kekuatanmu 248 tulang. Tidak sanggup. Kalau ada manusia yang sanggup melakukan, tidak ada arti salib Yesus. Kalau ada hari ini mengatakan, bahkan di luar sana, saya sanggup melakukan, tidak ada arti kematian Yesus. Amin. Nah, makanya lihat di dalam Roma 4 ayat 13 sampai dengan 15. Roma 4 ayat 13 sampai dengan 15. Inilah berbicara tentang konsep hukum Taurat. Yuk baca 13, 1, 2, 3. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Halo, amin. Lihat, Tuhan hanya minta kepada kita ini yang gambar tadi, tidak terlalu banyak gambar. Tuhan hanya minta iman. Dan iman di sini adalah iman percaya dan bukan percaya. Amin. Halo, amin. Berarti kasih karunia itu bukan mempersulit. Kasih karunia itu bukan membuatmu tambah susah. Tapi kasih karunia itu berbicara, tidak ada hakmu, tidak ada kekuatanmu, tidak ada sesuatu yang bisa diperhitungkan Tuhan supaya kau diselamatkan. Maka kasih karunia itu turun padamu dan kepada saya, yaitu berupa iman. Iman kepada siapa? Hanya pada Yesus. Amin. Ayat 14, baca bersama-sama lebih keras lagi. 1, 2, 3. Jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan semua yang mengharapkan, semua yang mengikatkan hidupnya kepada hukum Taurat, itu endingnya semuanya akan sia-sia. Akan sia-sia. Maka lihat, kasih karunia Tuhan turun supaya hidup kita tidak sia-sia. Tapi hidup kita memiliki arti, memiliki nilai yang sempurna. Amin. Ayat 15. 1, 2, 3. hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Halo? Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Murka siapa? Termasuk murka yang tidak bisa menjalankan hukum Taurat.
Musa akhirnya melakukan satu kesalahan karena dia murka. Sudah diperintahkan kepada umat Israel, hanya ditinggalkan sementara, tidak berbulan-bulan, hanya beberapa hari. Tapi nyatanya umat Israel tetap saja membuat satu persembahan, tetap saja membuat satu bentuk, tetap saja orang Israel merancang sesuatu di mana mereka ingin melihat Tuhan yang kelihatan melalui patung-patung. Musa murka, maka dua loh batu itu dilempar. Semurka-murkanya pemimpin pun, lihat kembali lagi, Tuhan itu tidak bisa dikuasai. Tuhan itu tidak berpengaruh. Kita baca Roma 4 ayat 6 sampai 8. Roma 4 ayat 6 sampai 8. Ayat 6. Yuk 1 dan 3. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatan. Jadi lihat, Daud itu sudah memiliki konsep tinggal dan firman yang dihidupi adalah kasih karunia. Maka lihat, Daud itu tidak terpengaruh sekalipun di dalam seleksi untuk dipilih menjadi seorang raja, di mana bapaknya membuat satu notaben, Daud tidak layak. Saudara-saudaranya membuat satu catatan, Daud tidak layak. Membuat yang lain dan tidak layak karena dia hanya tukang gembala. Yang lain juga membuat satu prediksi secara fisik, Daud itu kecil, imut-imut, tidak layak menjadi raja. Ini konsep tentang pikiran perjanjian lama. Ini konsep tentang hukum Taurat. Selalu menuduh, selalu menuduh, selalu menuduh, selalu menuduh. Tapi lihat, Daud dia membalikkan dirinya tentang hidup itulah kasih karunia. Amin. Daudlah satu-satunya yang jarang protes sama Tuhan. Waktu Tuhan memilih dia tidak pernah memiliki konsep saya tukang gembala, saya tidak bisa apa-apa kecuali hanya main kecapi. Dan kecapi saya pun bukan dipertunjukkan kepada penonton yang banyak. Yang mendengar itu kebanyakan adalah domba dan batu-batu dan daun. Makanya lagu Kevin pun dari sini ciptaan. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana saat itu. Tetapi semua bisu, tetapi semua dosa. Ini kasih karunia. Jadi hanya Tuhan yang bisa mengampuni pelanggaran dan saya. Hanya Tuhan yang bisa menutupi semua dosa dan saya. Dan Yesus sudah selesaikan semua itu di kayu salib. Dua loh batu. Kalau kita berbicara tentang baik Allah, kalau kita berbicara tentang apa ini? Tentang tempat itu? Hah? Bukan kotak. Yang ada Tabut perjanjian. tabut ya, perjanjian. Dua loh batu ada di dalam tabut perjanjian. Tongkat Harun yang berbunga ada di dalam. Mana ada di dalam. Dua loh batu bentuk pemberontakan kita pada Tuhan. Tuhan sudah tutup. Pemberontakan terhadap pemimpin Tuhan sudah tutup. Kekhawatiranmu selalu dalam tentang kebutuhan Tuhan sudah tutup. Tuhan tutup itu dengan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membukanya, karena Tuhan sudah tutup. Dengan apa? Dengan darah Yesus. Amin. Amin. Maka ayat 8 berkata, ayat 8,
1 dan 3. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Amin. Amin. Ini kasih karunia, bos. Gereja tidak boleh lagi menakut-nakuti. Gereja harus membagikan bahwa kasih karunia itu adalah perkara tentang kesempurnaan dan kasih karunia. Gereja tidak bisa lagi mengatakan begini, kalau kamu lakukan ini, hukumanmu seperti ini. Kalau kamu lakukan ini, berkatmu seperti ini. Gereja hari ini, khususnya BFA, itu selalu berbicara tentang kasih karunia, berbicara tentang apa yang sudah Tuhan perbuat bagimu, bukan apa yang kau perbuat kepada Tuhan. Hukum Taurat selalu berbicara apa yang sudah kau perbuat bagi Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak melakukan ini, sudah melakukan ini, saya sudah menaati ini, saya belum menaati ini. Nah, lihat sekali lagi, sekudus-kudusnya manusia tetap saja dapat hukuman. Tapi kasih karunia Tuhan itu sudah berbicara, dan yang harus terus kita terima, dan yang harus terus kita imani, dan harus kita terus tinggal. Apa yang Yesus lakukan padamu itu sudah cukup, sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu lagi dikurangi, sempurna. 1 dan 3. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Jadi itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Amin. Nah, dia sekali lagi, karena itulah kebenaran. Kebenaran itu apa? Berdasarkan iman. Iman pada siapa? Kasih karunia. Siapa itu kasih karunia? Bukan lagi metode, bukan lagi salah satu istilahnya respon, bukan lagi sesuatu catatan rumus-rumus tertentu, tapi kasih karunia itu adalah pribadi Yesus Kristus. Nah, pribadi Yesus Kristus ini, engkau hanya menerima, engkau hanya percaya dan menerima. Percaya dan menerima. Percaya dan menerima. Amin. Galatia 3:13-14. Galatia 3:13, 1 dan 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ayat 14. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kalau jauh sebelumnya dikatakan terkutuklah orang yang disalib itu, artinya apa? Artinya apa? Dengan Yesus terkutuk, saya, Bapak dan Ibu menerima kasih karunia. Dengan Yesus yang disalib itu, saya, Bapak dan Ibu menerima keselamatan. Dengan Yesus yang di kayu salib yang terkutuk itu, maka tadinya saya dan Bapak yang seharusnya terkutuk menjadi pribadi yang diselamatkan. Karena Yesus sudah menghentikan kutukanmu dan kutukan saya.